Saya Riana Ratnaningrum, mahasiswa S1 Kebidanan Transfer dari Universitas Ngudi Waluyo dengan NIM 157222033. Kali ini saya akan membuat sebuah video konseling dengan pasien tromboflebitis. Terima kasih. Iya, silakan masuk. Permisi, Bu. Iya, silakan duduk. Saya Bidan Riana. Dengan Ibu siapa? Ririn, Bu. Ririn. Oh, iya. Sebentar ya, saya tutup link lainnya dulu. Oke. Gimana Ibu Ririn? Ada bisa yang saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu, ini saya kontrol habis melahirkan. Nah, kok di paha saya bagian dalam itu kayak ada merah gitu, Bu, ya, terus agak keras, nyeri kalau misalnya ini. Oh gitu. Iya. Di bagian paha dalam ya? Iya. Ini habis dekat lipatannya situ, Bu. Oke, merah juga. Merah. Oke, ini habis melahirkan hari ke? Hari ketiga ini, Bu, kontrol hari ketiga. Hari ketiga. Oke, kita periksa dulu ya. Saya Iya. lihat dulu ya. Oke, silakan duduk, Ibu. Duduk lagi. Tadi kan udah saya periksa nih, Bu Ririn. Jadi kalau saya lihat sih ini Ibu itu mengalami namanya tromboflebitis. Ya, sudah pernah dengar belum? Enggak. Tromboflebitis. Ya, nah biasanya tromboflebitis itu adalah peradangan dinding vena. Jadi ada salah satu venanya di pahanya Ibu itu radang. Nah, itu biasanya kayak sama ada pembekuan darah gitu di situ. Makanya akhirnya jadi kemerahan, terus agak bengkak sama nyeri ya. Iya, nyeri. Nyeri ya, Nyeri. nyeri banget. Nah, biasanya tromboflebitis ini itu terjadi yang pertama karena laju perdarahannya itu berubah drastis. Nah, habis itu ada juga perlukaan di lapisan pembuluh darah dalam. Jadi ada luka di pembuluh dalamnya atau memang ada kelainan darah. Biasanya penyebabnya itu. Nah, terus kalau faktor resikonya itu biasanya yang pertama bisa karena habis bedah, pasca bedah ya, atau perluasan infeksi endometrium. Terus atau misalnya ibu pernah punya varises nggak di paha? Kayak venanya, uratnya itu kayak agak menonjol gitu. Waktu sebelum melahirkan sih, Bu, ada Ya. Terus atau misalnya obesitas, habis itu memang pernah sebelumnya tromboflebitis, pernah nggak sebelumnya kayak gini? nggak pernah, Bu, cuma yang Ya. varises itu aja memang ada. Oke. Terus yang selanjutnya misalnya usianya lebih dari 30 tahun, ibu usianya sekarang berapa? Saya 3 bulan. Nah, itu salah satu resikonya itu. Atau misalnya pada saat melahirkan itu kelamaan dari telentang. Telentangnya kelamaan. Jadi waktu saat melahirkan kemarin ibu telentangnya kelamaan. Iya, proses melahirkan memang agak lama sih, Bu. Iya. Ini saya nggak keluar kecil, Bu. Nah itu, atau bisa juga memang ada kanker di salah satu venanya itu ya. Jadi kalau tromboflebitis ini memang ada dua macam, Bu. Jadi ada yang di paha itu namanya tromboflebitis femoralis, atau bisa juga di panggul, itu namanya tromboflebitis pelvio ya. Jadi kalau yang ibu ini kan yang di paha, jadi dia femoralis gitu ya. Nah terus kalau misalnya yang di paha gini, ya itu tadi salah satu tanda-tandanya. Yang pertama yang kayak ibu tadi kan, bagian pahanya terasa tegang kan tadi kan. Iya. Tegang, keras, agak kemerahan, terus nyeri ya. Iya. Nyeri. Nah itu biasanya sih keadaan umumnya ibu nggak apa-apa, bagus aja. Tapi biasanya muncul demam itu setelah hari ke-7 atau hari ke-10 ibu mulai ngerasa nyeri gitu ya. Habis itu kalau yang panggul itu biasanya sih nyeri perut bagian bawah. Habis itu bisa bagian bawah samping, bisa juga setelah nifas. Terus tuh demam tinggi. Kalau misalnya pelvis biasanya lebih cepat demamnya tuh, bisa di hari kedua atau ketiga pada saat nifas. Habis itu biasanya keluar nanah malahan kalau yang itu. Jadi ada terbentuk, bukan keluar sih, terbentuk nanah gitu loh. Jadi nanahnya itu kemana-mana, bisa sampai ke paru-paru kalau yang nifas. Tapi kalau ibu tadi kan cuma di paha ya, insya Allah resiko itu sih nggak ada ya. Terus nanti buat penanganannya nih, biar misalnya agak mereda,
ibu nanti yang pertama pencegahan aseptiknya yang benar, jadinya maksudnya dibersihin, jangan sampai kotor, dijaga kebersihannya ya. Habis itu kalau bisa berbaring aja, maksudnya ibu jangan terlalu banyak gerak dulu karena sakit kan ibu kan. Jadi nanti ibu berbaring aja supaya itu nggak terjadi penumpukan cairan di paru-paru. Takutnya nanti kalau ibu terlalu banyak gerak nanti malah ininya kemana-mana. Jadi ibu banyak baring aja ya. Habis itu boleh sih gerak, tapi maksudnya jangan ini ya, apa namanya, terlalu sering gitu. Habis itu jangan tiduran kalau dalam keadaan litotomi. Litotomi itu kayak ibu kakinya diangkat waktu kayak mau melahirkan. Nah, kayak gitu jangan ya. Apalagi menggantungin kaki lebih dari 1 jam. Oh, iya. Jangan. Jadi kalau misalnya ibu memang mau duduk boleh, tapi kakinya jangan digantungin, ditaruh ya. Habis itu kalau bisa kan itu nyeri itu tegang ya di bagian situ, ibu pakai stocking aja. Pakai stocking. Jadi kalau pakai stocking itu dia kan agak ketat menekan gitu ya. Jadi nanti biasanya agak enakan. Ya, malah pakai stocking Bu ya? Ya, pakai stocking. Apalagi sebelum bangun pagi, misalnya ibu bangun pagi mau aktivitas sebentar misalnya, itu pakai stocking. Dilepasnya 2 kali sehari aja. Jadi kalau misalnya pas mau mandi pagi atau mau mandi sore baru ibu lepas. Nah itu nanti kita lihat lagi nanti evaluasinya kayak gimana ya. Jadi sementara ini ibu pakai stocking sebelum bangun pagi. Habis itu apa namanya, kalau bisa banyak istirahat aja gitu ya. Iya Bu. Nanti kita kontrol lagi 1 mingguan lagi, nanti kita lihat ya. Mau 1 minggu saya kesini lagi Bu ya. Nanti kita lihat lagi itunya gimana ya. Kalau gimana, ada yang ditanyakan? Gak ada sih Bu. Sudah ya. Jadi tadi gimana, tromboflebitis sudah paham ya? Apa itu ya? Sudah Ibu. Jadi dia kayak pembukaan di venanya, peradangan gitu ya. Pokoknya nanti saya di rumah pakai stocking gitu Bu ya. Dilepasnya 2 kali aja pada saat mandi aja kan. Iya betul. Itu ya. Oke Bu. Sudah, ada yang ditanyakan lagi? Sudah Bu, itu aja. Oke. Ini saya bantu buat tanda tangan sama namanya ya, buat dokumentasi saya. Yes. Boleh tanda tangan di sini. Permisi. Oke. Kemudian terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Informasinya nanti saya kesini lagi Bu ya. Mari Bu. Iya. Kemudian yang terakhir yaitu kita mendokumentasikan dengan mencatat nama, tanggal, jam pada saat pendokumentasian dan tanda tangan.